Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Prodi PGMI semester 5. Hari ini kita sudah mulai masuk ke pertemuan yang keempat, di mana kita akan melanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita telah membahas tentang bagaimana cara kita menyusun laporan PTK untuk bab yang pertama. Hari ini kita akan melanjutkannya pada bab yang kedua. Jadi sama seperti minggu kemarin, Bu Alvira akan menyampaikan materi dilanjutkan dengan pemberian tugas di mana Anda akan praktek melakukan penyusunan untuk bab yang kedua ini. Nah, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, di mana kita akan membahas tentang isi dari bab 2, yaitu kajian pustaka. Nah, bab 2 kajian pustaka ini ada beberapa subbab. Yang pertama yaitu kajian teori, kemudian yang kedua adalah hasil penelitian yang relevan, kemudian yang ketiga adalah kerangka berpikir, kemudian yang keempat adalah hipotesis tindakan. Nah, untuk kajian teori, isinya sebenarnya apa saja ya? Yaitu tentang deskripsi tentang masalah yang diteliti, kemudian deskripsi teori tentang tindakan yang dipilih. Maka kita ingat-ingat pada pertemuan yang lalu bahwa ketika kita menyusun suatu PTK, hal pertama yang wajib kita ketahui yaitu masalah pada lapangan atau masalah tempat Anda bekerja menjadi guru. Nah, hal selanjutnya dari permasalahan tersebut kita harus menentukan suatu tindakan untuk mengatasi dari permasalahan tersebut. Maka hal yang harus ada di kajian teori minimal yaitu teori tentang masalah, dan yang kedua teori tentang tindakan yang dipilih untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh seperti pada pertemuan minggu lalu dari judul yang sama, yaitu peningkatan keterampilan proses sains atau KPS peserta didik melalui metode observasi pada materi struktur tubuh tumbuhan mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 1 Kudus. Nah, dari contoh judul tersebut, maka kita bisa mengembangkan suatu kajian teori minimal terdiri dari tiga judul ya. Yang pertama yaitu keterampilan proses sains, yang kedua adalah pembelajaran materi struktur tubuh tumbuhan mata pelajaran IPA SD, kemudian yang ketiga adalah metode observasi. Jadi minimal kata kunci yang muncul pada judul itu semuanya muncul juga pada bagian bab 2 atau kajian pustaka. Nah, kita langsung membahas tentang keterampilan proses sains ya. Jadi pada materi tersebut harusnya kita mencantumkan apa? Yang pertama yaitu tentang pengertian dari keterampilan proses sains ya. Seperti kita membuat makalah ya, kita mencantumkan pengertian KPS atau keterampilan proses sains dari beberapa referensi ya, dari beberapa ahli, kemudian kita menyimpulkannya dengan menggunakan bahasa sendiri ya, berdasarkan dari pendapat ahli yang sudah Anda tuliskan di atas. Tapi jangan lupa, walaupun Anda mencantumkan pendapat ahli, Anda harus menuliskannya dengan menggunakan teknik parafrase. Ya, Anda tidak boleh menulis sama persis dengan apa yang ada di dalam buku atau dengan yang ada di referensi yang lainnya seperti jurnal. Kalau Anda menulis sama persis, itu nanti bisa dikatakan sebagai plagiat ya, maka harus menggunakan definisi sendiri. Kemudian selanjutnya setelah keterampilan proses sains, kita bisa mencantumkan tentang pembelajaran materi struktur tubuh tumbuhan mata pelajaran IPA SD. Nah, di dalamnya kita bisa membahas tentang karakteristik pembelajaran IPA SD. Nah, isinya apa? Karakteristik pembelajaran IPA SD itu Anda bisa mencantumkan dari tujuan pembelajaran IPA di SD. Mengapa sih mata pelajaran IPA itu ya itu dijadikan sebagai mata pelajaran di SD? Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran IPA di SD bisa Anda cantumkan di sana. Kemudian yang lainnya, yang kedua tentang karakteristik materi struktur tubuh tumbuhan. Nah, Anda tidak perlu mencantumkan materi pembelajaran seperti nanti ada tanaman monokotil, tanaman dikotil, itu tidak usah dicantumkan ya. Yang Anda cantumkan di sini cukup karakteristik materinya. Jadi materi ini memang diajarkan di SD ya, kelas 4 dengan tujuan apa? Anda juga bisa mencantumkan KIKD-nya. KIKD khusus untuk materi tentang ini, yaitu materi tentang struktur tubuh tumbuhan.
gitu ya. Kemudian yang ketiga kita bisa membahas tentang metode observasi, yaitu suatu metode tentang tindakan yang kita pilih untuk mengatasi dari permasalahan rendahnya keterampilan proses sains ya di lapangan atau di kelas tempat kita mengajar. Nah, minimal kita mencantumkan tentang pengertian metode observasi, kemudian bagaimana cara kita menerapkan atau langkah-langkah metode observasi, kemudian kita juga bisa mencantumkan tentang kelebihan dan hambatan penerapan metode observasi. Jadi, kalau ada hambatan di sini, ya, harapannya ketika kita melakukan suatu penelitian di lapangan, kita bisa menghindari atau meminimalisir adanya hambatan-hambatan yang sebelumnya itu sudah pernah dipraktekkan oleh peneliti atau guru-guru yang lainnya. Kemudian ya, setelah kajian teori, kita harus mencantumkan tentang hasil penelitian yang relevan. Nah, ini apa sih? Berisi tentang penelitian-penelitian yang memiliki kaitan atau hubungan dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, variabel-variabel yang akan diteliti itu kan seperti permasalahan dan tindakannya, ya, seperti keterampilan hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan proses sains, ya, dan hal-hal yang berkaitan tentang penerapan metode observasi. Nah, usahakan yang paling dekat dengan mata pelajaran yang akan Anda teliti, yaitu mata pelajaran IPA, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir itu berisi alur pemikiran tentang pencapaian hipotesis berdasarkan teori yang telah dikaji. Jadi, kita menentukan hipotesis tindakan setelah ini. Nah, ketika kita menentukan hipotesis tindakan, tentunya kita tidak ngarang, ya. Kita berani mengatakan dapat meningkatkan, ya, berhasil dan lain sebagainya. Itu karena teori-teori yang sudah kita pelajari atau teori-teori yang kita kaji analisis sebelumnya, ya. Ya, perhatikan. Yang pertama, ya, kita harus mencantumkan permasalahan yang melatar belakangi dilakukannya penelitian. Kemudian yang kedua, tindakan yang kita pilih untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, kelebihan-kelebihan dari tindakan yang dipilih. Ya, kemudian yang keempat, keberhasilan dari penelitian sebelumnya tentang penerapan dari tindakan tersebut. Nah, setelah ini ada contohnya, ya. Untuk contohnya ini, oke, baik, bisa saya sampaikan bahwa kerangka berpikir itu bisa dituliskan dalam bentuk paragraf maupun dalam bentuk alur, bahkan seperti yang saya contohkan di sini. Kalau saya lebih nyaman menggunakan alur atau bagan seperti contoh yang terlihat dari slide ini. Jadi yang pertama, kita menuliskan tentang permasalahan, ya. Permasalahan ini bisa Anda sampaikan gap atau kesenjangannya, ya. Misalnya keterampilan proses di kelas, ya, keterampilan proses sains pada siswa kelas 4 itu rendah. Padahal harusnya itu kelas 4 sudah ada mata pelajaran IPA, mereka memiliki keterampilan proses sains, ya, yang optimal, ya, atau yang baik. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa mencantumkan penyebabnya. Kenapa keterampilan proses sains di mata pelajaran IPA itu rendah, ya. Kita bisa melakukan wawancara dengan siswa, kan, ya, itu sudah tercantum pada bagian latar belakang. Oh, ternyata keaktifan siswa itu rendah. Oh, ternyata metode yang disampaikan atau yang diberikan oleh guru itu tidak sesuai dengan mata pelajaran IPA. Misalnya ceramah atau dan lain sebagainya. Gitu ya. Anda sampaikan di sini. Kemudian kita masuk ke tindakan yang dipilih untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya yang kita ambil di sini kan metode observasi, maka kita cantumkan kelebihan-kelebihannya. Metode observasi itu menurut referensi A, ahli A, ya, penulis A itu memiliki kelebihan dalam pembelajaran itu dapat meningkatkan keaktifan siswa, ya, learning by doing, ya. Kemudian
Apalagi dapat meningkatkan KPS, ya, keterampilan proses sains dan lain sebagainya. Anda tuliskan di situ kelebihan-kelebihannya apa saja. Nah, kemudian kita juga bisa mencantumkan keberhasilan penerapan metode observasi pada penelitian sebelumnya. Misalnya penelitian yang pertama oleh siapa, ya, pada mata pelajaran IPA. Anda tuliskan nomor 1, ya. Kemudian Anda cari di penelitian yang lain nomor 2. Jadi semakin meyakinkan bahwa metode observasi itu merupakan salah satu tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tentang keterampilan proses sains yang rendah, ya, pada mata pelajaran IPA. Kemudian dari permasalahan, ya, dan tindakan yang kita pilih, maka kita tentukan suatu judul. Judulnya ditulis di sini, ya. Itu alur berpikirnya kan seperti itu. Ada masalah, ada tindakan, kemudian muncullah judul. Peningkatan keterampilan proses sains peserta didik melalui metode observasi materi struktur tubuh tumbuhan mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 1 Kudus, ya. Kemudian setelah kita menentukan judul, maka kita bisa menentukan hipotesisnya, ya. Kenapa kita yakin dari hipotesis ini? Ya, menentukan hipotesis ini kenapa kita yakin? Ya, karena kita sudah mengumpulkan berbagai macam teori atau referensi yang menunjukkan bahwa metode observasi itu dapat meningkatkan keterampilan proses sains. Jadi kita percaya diri menuliskan, ya, metode tersebut dapat meningkatkan, mohon maaf ini masih kurang tulisan meningkatkan, ya, nanti tolong ditambahkan, dapat meningkatkan keterampilan proses sains pada materi struktur tubuh tumbuhan pelajaran IPA, mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 1 Kudus. Begitu, ya. Kemudian kita lanjut ke, ya, yang terakhir, yaitu tentang hipotesis tindakan. Nah, hipotesis itu apa sih? Merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang diperoleh setelah kita mengkaji teori, ya. Jadi ada beberapa rumusan masalah kemarin saya contohkan, ya. Yang pertama, apakah metode observasi dapat meningkatkan KPS peserta didik materi struktur tubuh tumbuhan mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 1 Kudus? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah respon peserta didik terhadap penerapan metode observasi pada materi struktur tubuh tumbuhan mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 1 Kudus? Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan metode observasi pada materi struktur tubuh tumbuhan mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 1 Kudus? Nah, dari rumusan masalah tersebut maka kita bisa menentukan hipotesisnya. Nah, hipotesisnya saya bacakan, ya. Metode observasi dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik pada materi struktur tubuh tumbuhan mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 1 Kudus. Nah, pertanyaannya, loh, rumusan masalahnya 3. Kenapa hipotesisnya cuma 1? Iya, karena yang kita pilih itu adalah rumusan masalah untuk penelitian yang kuantitatif, ya. Kalau nomor 2 dan 3 itu rumusan masalah kualitatif, maka kita tidak bisa menebak hasilnya, ya. Maka kita tidak bisa membuat jawaban sementara dari pertanyaan nomor 2 dan 3, ya. Nah, kecuali kalau misalnya nomor 2, ya, tanyanya itu bukan bagaimanakah, tetapi apakah respon peserta didik positif terhadap penerapan metode observasi bla 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 bla. Kalau apakah, ya, apakah respon, berarti respon peserta didik itu, ya, kita tentukan melalui suatu perhitungan dari instrumen pengukuran respon peserta didik. Nah, kalau kuantitatif seperti itu, maka bisa kita buat hipotesisnya, ya. Bunyinya seperti ini. Respon peserta didik positif terhadap penerapan metode observasi bla 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 bla. Seperti itu. Jadi, yang bisa kita buat adalah rumusan masalah untuk yang
kuantitatif saja, yang kualitatif tidak perlu kita buat hipotesis tindakannya. Paham ya? Semoga bisa dimengerti. Kemudian selanjutnya ya kita langsung ke prakteknya dengan saya meminta Anda untuk membuat kerangka bab 2. Nah, kerangka bab 2 itu nanti jadi dari judul yang Anda pilih pada tugas kemarin, ya Anda kembangkan. Bab 2 itu isinya apa saja? Ya, misalnya tentang strategi pembelajaran kooperatif, berarti pengertian, ya, pengertian strategi kooperatif, itu saja, ya, pengertian kemudian langkah-langkahnya, materinya apa, itu ya, sama seperti yang saya sampaikan pada slide-slide sebelumnya. Nah, kemudian nanti ini bisa dikumpulkan melalui PC atau Anda foto langsung pada kemudian dikirimkan ke grup ya, grup WA ya, untuk tugas mingguannya. Ya, kita mengembangkan kerangka bab 2 yang sudah Anda buat pada waktu itu. Ya, nanti dikembangkan menjadi bab 2 secara lengkap atau secara utuh. Kemudian seperti minggu lalu, ya seperti kemarin, silahkan dikumpulkan ke PC kelas. Nanti biarkan PC kelas nanti mengirimkan ke email Bu Alvira. Begitu ya. Selanjutnya sudah ya penutup. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kemudian saya juga membutuhkan saran kritik dari Anda ya. Silahkan Anda sampaikan ke kolom komentar dari YouTube. Ya, pertanyaan juga boleh, tanggapan apapun boleh. Gitu ya, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.